Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rekap Santuy. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari salah satu tragedi paling memilukan, sekaligus heroik dalam sejarah modern Amerika Serikat. Film ini berjudul Patriots Day, rilis tahun 2016, dan dibintangi oleh Mark Wahlberg. Film ini bukan sekadar film aksi, tapi sebuah kronologi nyata tentang serangan bom Boston Marathon yang terjadi tahun 2013. Kita akan melihat bagaimana sebuah kota yang damai berubah menjadi zona perang dalam hitungan detik, dan bagaimana teknologi, keberanian polisi, serta solidaritas warga bersatu untuk menangkap teroris. Sebagai catatan, film ini menggabungkan karakter nyata dengan karakter fiksi untuk mendramatisir alur film. Namun sebagian besar kejadiannya sangat akurat sesuai fakta lapangan. Siapkan diri kalian, karena kita akan masuk ke dalam ketegangan investigasi tingkat tinggi. Mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai pada tanggal 14 April 2013, sehari sebelum kejadian. Kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, Sersan Tommy Saunders, diperankan oleh Mark Wahlberg. Tommy adalah polisi Boston yang tangguh, tapi sedang dalam masalah indisipliner. Sebagai hukuman dari atasannya, dia ditugaskan untuk menjaga garis finish di acara Boston Marathon besok. Bagi Tommy ini tugas yang membosankan dan memalukan, karena dia harus memakai seragam polisi. Lalu lintas bukan seragam detektifnya. Di sisi lain kota, memperlihatkan kontras yang mengerikan. Kita melihat dua bersaudara, Tamerlan dan Zohar Tsarnaev. Mereka terlihat seperti pemuda biasa, yang sedang menonton TV dan makan seril. Tapi di balik itu, mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Kita diperlihatkan bagaimana mereka merakit bom menggunakan panci presto. Mereka terlihat sangat tenang, santai dan dingin. Keesokan harinya, 15 April adalah Patriots Day. Ini adalah hari libur di kota Massachusetts. Suasana sangat meriah. Ribuan pelari dari seluruh dunia berkumpul. Kita diperkenalkan dengan beberapa karakter pendukung yang nasibnya akan berubah selamanya. Sepasang suami istri muda yang bernama Patrick dan Jessica yang baru saja menikah. Seorang ayah bernama Steve yang sedang menunggu anaknya berlari. Dan petugas polisi kampus MIT bernama Sean Collier yang sedang asik menggoda mahasiswi yang dia taksir. Semua tampak normal. Tommy Saunders berada di garis finish, mencoba tersenyum meski kakinya sakit. Dia terlihat sedang membantu para tamu penting dan bercanda dengan rekan-rekannya. Matahari bersinar cerah. Tidak ada yang menyangka bahwa di antara kerumunan itu, dua bersaudara Tsarnaev terlihat sedang berjalan santai membawa ransel hitam yang berat. Jam menunjukkan pukul 2.49 siang. Kamera CCTV menangkap Tamerlan dan Zohar berpisah. Mereka meletakkan tas mereka di tengah kerumunan penonton yang padat. Lalu mereka berjalan pergi dengan tenang. Dan kemudian, ledakan pertama mengguncang garis finish, asap putih membumbung tinggi, orang-orang belum sempat sadar apa yang terjadi. Dan 12 detik kemudian, ledakan kedua terjadi. Kekacauan total pecah. Terlihat cairan merah di mana-mana dan teriakan histeris. Asap mesiu memenuhi udara. Tommy Saunders yang tadinya bosan, langsung berubah mode menjadi penolong. Insting polisinya keluar. Dia berlari menerobos asap, mencoba menolong korban, memanggil tim medis dan mengamankan lokasi. Kita melihat Patrick dan Jessica, pasangan muda tadi, tergeletak terpisah dengan kaki yang terluka parah, dan terlihat Steve panik mencari anaknya. Di tengah kekacauan itu, polisi mulai menyadari bahwa ini bukan kecelakaan gas atau semacamnya. Ini adalah bom. Dan yang lebih menakutkan, mereka tidak tahu apakah ada bom ketiga, keempat, atau kelima. Polisi berteriak agar orang-orang menjauh dari tempat sampah, takut ada bom susulan. Suasana di garis finish berubah dari pesta olahraga menjadi zona pembantaian. Bendera negara-negara peserta maraton kini berlumuran cairan merah. Adegan ini sangat menyayat hati dan dibuat serealistis mungkin untuk menghormati para korban. Setelah ledakan, FBI langsung mengambil alih. Agen khusus Richard Desloriers, diperankan Kevin Bacon, tiba di TKP. Tidak ada yang boleh memindahkan puing sekecil apapun. Mereka mendirikan markas komando di sebuah gudang raksasa bernama Black Falcon Terminal. Disinilah proses detektif yang sebenarnya dimulai. Tantangannya gila. Mereka harus menyisir ribuan jam rekaman CCTV, foto-foto dari HP penonton, dan siaran berita untuk menemukan siapa pelakunya di antara ribuan orang. Sersan Tommy Saunders dipanggil karena dia hafal jalanan itu dan dia ada di sana saat kejadian.
Tommy membantu FBI memetakan lokasi ledakan. Ada satu momen kunci di sini. Analis FBI menyadari sesuatu. Di saat semua orang menoleh kaget ke arah ledakan pertama, ada satu orang yang justru berjalan santai ke arah berlawanan dan tidak kaget sama sekali. Setelah memperbesar gambar dan mencocokkan dengan kamera lain, mereka akhirnya menemukan wajah kedua pelaku. Namun dilema muncul. FBI tahu wajahnya tapi belum tahu namanya. Agen Des Lauriers ragu untuk merilis foto itu ke publik. Dia takut jika dirilis, pelaku akan kabur atau malah meledakkan bom lagi karena panik. Tapi, foto-foto itu bocor ke media. Mau tidak mau, FBI harus merilisnya secara resmi meminta bantuan publik untuk mengidentifikasi mereka. Saat foto itu muncul di TV, di seluruh Amerika, Tamerlan dan Zohar tahu waktu mereka sudah habis. Mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Mereka harus bergerak. Dan rencana mereka berubah dari bersembunyi menjadi perang terbuka. Malam harinya, situasi memanas dengan cepat. Dua bersaudara ini memutuskan untuk pergi ke New York dan meledakkan bom di Times Square. Tapi mereka butuh senjata dan mobil. Di kampus MIT, petugas polisi Sean Collier sedang duduk di mobil patrolinya. Tiba-tiba, Tamerlan dan Zohar mendekat. Tanpa peringatan, mereka mencoba merebut pistol Sean. Ketika Sean melawan dan tidak bisa melepaskan kunci sarung pistolnya, mereka menembaknya berkali-kali. Sean Collier gugur di tempat. Ini adalah momen yang sangat tragis, karena Sean digambarkan sebagai polisi muda yang sangat baik. Setelah gagal mendapatkan senjata Sean, mereka membajak sebuah mobil Mercedes. Pengemudinya adalah seorang mahasiswa asal Cina bernama Dun Meng. Ini adalah salah satu bagian paling menegangkan di film. Dun Meng disandera di dalam mobilnya sendiri. Tamerlan menyetir sambil menodongkan pistol, dan Zohar duduk di belakang. Tamerlan dengan santai mengakui bahwa merekalah pengebom maraton dan pembunuh polisi di MIT. Dun Meng tahu, jika dia ikut mereka sampai ke New York, dia pasti mati. Saat mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli makanan, Dun Meng melihat celah. Tamerlan lengah sebentar, karena sedang mengatur GPS. Dengan keberanian luar biasa, Dun Meng melompat keluar dari mobil, berlari sekencang-kencangnya ke toko di seberang jalan, dan menahan pintu sambil berteriak minta tolong. Aksi heroik Dun Meng ini adalah kunci segalanya. Dia memberitahu polisi bahwa mobilnya dibajak oleh pengebom maraton, dan yang paling penting, mobil itu punya pelacak GPS bawaan. Berkat info ini, polisi bisa melacak posisi mobil Mercedes itu secara real time. Perburuan berubah menjadi pengejaran fisik. Polisi mengepung mobil tersebut di jalanan perumahan Watertown. Yang terjadi selanjutnya bukanlah penangkapan biasa, tapi perang terbuka. Tamerlan dan Zohar tidak menyerah. Mereka keluar dari mobil dan mulai menembaki polisi. Tapi gilanya, mereka tidak hanya pakai pistol. Mereka melemparkan bom pipa rakitan. Mobil polisi meledak. Jalanan perumahan yang tenang berubah menjadi medan tempur. Sersan Jeffrey Puglis, diperankan J.K. Simmons, seorang polisi senior Watertown, ikut dalam baku tembak ini. Dia dengan berani mendekat lewat halaman rumah warga untuk menyergap Tamerlan dari samping. Mereka bahkan melemparkan bom panci presto ke arah polisi. Ledakannya sangat besar, menciptakan kabut asap tebal. Di tengah kekacauan, Tamerlan kehabisan peluru. Dia nekat maju ke arah polisi, menantang maut. Sersan Puglis berhasil menembaknya, dan Tamerlan jatuh. Saat polisi hendak memborgol Tamerlan yang terluka, Zohar, si adik, melakukan tindakan gila. Dia masuk ke mobil SUV, tancap gas, dan menerobos barikade polisi. Tapi dalam prosesnya, dia melindas kakaknya sendiri. Tamerlan terseret di bawah mobil dan meninggoy akibat luka-lukanya. Tamerlan justru meninggoy disebabkan oleh adiknya sendiri. Zohar berhasil lolos dengan mobil, meninggalkan kakaknya yang sudah tidak bernyawa. Namun, dia terluka parah dan meninggalkan mobil itu tidak jauh dari sana, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam di pemukiman warga. Keesokan harinya, seluruh kota Boston dan sekitarnya di lockdown. Bayangkan, jutaan orang dilarang keluar rumah. Sekolah tutup, toko tutup, transportasi mati. Kota itu jadi kota mati. Ribuan polisi dan tim sewat menyisir rumah demi rumah di Watertown. Ketegangan memuncak. Tommy Saunders digambarkan ikut menyisir, lelah dan frustrasi. Sampai sore hari, belum ada tanda-tanda. Gubernur akhirnya mencabut perintah lockdown karena tidak ingin warga panik selamanya. Tapi, begitu lockdown dicabut, seorang warga lokal keluar ke halaman belakang rumahnya untuk merokok. Dia melihat terpal botnya, yang diparkir di halamannya sedikit terbuka dan talinya putus. Dia mengintip ke dalam, dan melihat bercak darah serta sosok manusia. Dia menelepon 911. Dalam hitungan menit, ratusan polisi mengepung perahu itu.
Polisi menggunakan teknologi kamera termal dari helikopter. Kita bisa melihat visual panas tubuh Zohar yang meringkuk lemah di dalam perahu. FBI mencoba negosiasi, tapi Zohar tidak responsif. Granat kejut dilemparkan. Akhirnya, Zohar yang sudah lemah karena kehabisan darah, menyerah. Dia keluar dari perahu dan polisi langsung membekuknya. Berita penangkapan ini menyebar lewat radio polisi. Tersangka diamankan. Seluruh kota bersorak. Warga turun ke jalan, bertepuk tangan untuk mobil-mobil polisi yang lewat. Itu adalah momen kelegaan yang luar biasa setelah 4 hari penuh teror. Film ditutup dengan epilog yang sangat menyentuh. Kita diperlihatkan wawancara asli dengan para korban selamat dan petugas polisi yang asli. Kita melihat Patrick dan Jessica kini sudah bisa berjalan lagi dengan kaki palsu, bahkan berlari maraton lagi. Pesan film ini sangat kuat. Terorisme bertujuan untuk menyebarkan rasa takut dan memecah belah. Tapi di Boston, yang terjadi justru sebaliknya. Teror itu menyatukan mereka. Slogan Boston Strong lahir dari tragedi ini. Karakter Tommy Saunders, meskipun fiksi, mewakili semangat ratusan petugas polisi yang bekerja tanpa tidur demi melindungi kota mereka. Tamerlan Tsarnaev tewas, dan Zohar Tsarnaev dijatuhi hukuman mati, walaupun sampai sekarang masih dalam proses banding hukum. Itulah alur cerita dari film Patriots Day. Sebuah film yang menegangkan, mendidik, dan emosional. Sangat recommended buat kalian yang suka film investigasi dan kisah nyata. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk recap film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.